Yuk, kalian yang mau UTBK 2026 wajib menguasai semua soal yang keluar di tahun 2025. Nah, kita bahas soal FR, soal asli UTBK 2025 yang kemarin udah keluar. Nah, kita akan lanjut soal PK sekarang nomor 12 sampai dengan nomor 15. Oke, langsung aja kita bahas ya. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari ini dan ini adalah. Oke, di sini ada faktor persekutuan, berarti yang mempunyai faktor yang sama. Oke, bilangan yang pertama adalah 49 kuadrat ditambah 49. Nah, kita keluarkan aja 49-nya ya. Depan ada 49, belakang ada 49 kan, berarti 49-nya kita keluarkan dari kurung, kemudian buka kurung, biar jadi 49 kuadrat, berarti yang di sini 49. 49 kali 49 kan 49 kuadrat. Kemudian ditambah 49 kali berapa? Biar 49, ya kali 1, ya kan? 49 kali 1 kan jadinya 49. Nah, ini adalah pemfaktoran dari 49 kuadrat ditambah 49. Jadinya ini adalah 49 kemudian kali 49 tambah 1 berarti 50. Jadi bilangannya seperti ini aja, nggak usah kita kalikan ya. Kemudian yang kedua itu ada 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Gunakan sifat aljabar yang kayak gini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Nah, di sini A-nya 12, B-nya 2. Tinggal kita masukkan aja ke sini ya. Berarti sama hanya dengan 12 ditambah 2, kemudian dikali dengan 12 dikurangi 2. A plus B kali A min B. 12 tambah 2 berarti 14, kemudian kali 12 kurangi 2 berarti 10. Oke, sekarang kita lihat yang ditanyakan itu adalah faktor persekutuan ya. Faktor itu berarti angka-angka yang bisa digunakan untuk membagi bilangan-bilangan ini dan hasilnya bulat ya. Oke, yang 49 ini kita faktorkan. 49 itu kalau kita bagi 7 hasilnya sama dengan 7 ya kan. Kemudian 50 itu kalau kita bagi 2 dapatnya 25. 25 kita bagi 5 dapatnya adalah 5. Nah, ini adalah faktor-faktornya ya. Kemudian bilangan yang kedua ada 14 sama 10. Nah, 14-nya kita bagi 2 dapat 7. 10 kita bagi 2 dapat 5. Nah, jadi faktor-faktornya adalah semua yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita cek benar nggak kalau 10 itu faktor dari keduanya. Untuk bilangan yang pertama ini 10 bisa kita dapatkan dari kita mengalihkan 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10, ya enggak? Nah, yang di sini juga ada 10. Berarti masing-masing punya 10. Maka itu adalah namanya faktor persekutuan. Berarti nomor 1 benar. Sekarang yang nomor 2, 14 ya. 14 itu bisa kita dapatkan dari mengalihkan angka 7 kali 2. 7 kali 2 kan 14. Nah, di sini juga ada 14. Berarti kedua bilangan itu masing-masing bisa dibagi dengan 14. Maka yang nomor 2 benar. Oke, sekarang 35 kita cek ya. 35 bisa kita dapatkan dari 7 kali 5. 7 kali 5 kan 35, ya enggak? Nah, untuk bilangan yang kedua bisa kita dapatkan dari angka 7 kemudian dikalikan 5. 7 kali 5 kan 35. Jadi masing-masing bisa dibagi dengan 35. Oke, sekarang kita cek yang keempat, 50. Untuk 50 di bilangan pertama ada 50 nih ya. Benar bilangan yang pertama. Di bilangan kedua bisa nggak menjadi 50? Nggak bisa ya. Nah, di sini ini kalau kita kalikan faktor-faktornya ini kalau kita kalikan nggak bisa menjadi 50 ya. Di sini nggak bisa. Maka yang nomor 4 ini salah ya. Kalau gitu jawabannya adalah 1, 2, 3 yaitu yang A. Lanjut ya, nomor 13. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi ini. Di antara pilihan berikut nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah di sini
X-nya itu sama dengan 3. Berarti setiap X ini kita ganti dengan 3 ya. Dan X itu sudah memenuhi syarat, yaitu X-nya kurang dari sama dengan min 4. Jadi tidak masalah, langsung aja X-nya kita ganti 3. Jadinya di situ adalah 3, kemudian X-nya kita ganti dengan 3 kurangi 1. Kan X-nya ganti 3 ya, 3 kurangi 1 lebih kecil dari Fx. X-nya kita ganti dengan 3 jadi F3, kemudian kurang dari 3 kali X-nya ini kita ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat, kemudian ditambah 1. Nah, di sini 3 pangkat 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 kan nilainya 2 ya. Berarti 3 pangkat 2 itu nilainya 9, kemudian kurang dari F3 kurang dari 3 kuadrat itu 9 kali 3 berarti 27 tambah 1 berarti 28. Nah, kalau gitu nilai F-nya sesuai yang ditanyakan ini ya. Nilai F-nya itu berkisar antara 9 sampai 28. Kalau bilangan itu bulat ya berarti dimulai dari 10, kemudian 11, 12, 13 dan seterusnya sampai terakhir kurang dari 28 itu adalah 27. Ini adalah bilangan yang memenuhi. Tapi yang ditanyakan di sini adalah yang tidak mungkin. Berarti bilangan selain 10 sampai 27. Nah, untuk yang nomor 1 jelas tidak mungkin ya, berarti ini jawabannya. Karena 7 itu lebih kecil dari 9, padahal fungsinya harusnya lebih besar dari 9 nilainya. Kemudian 12 itu memenuhi ya, ada di sini kan, berarti ini memenuhi. Oke, kemudian 9 memenuhi tidak? Tidak ya, karena di sini batas bawahnya dan di tanda ini tidak ada garis bawahnya seperti ini. Kalau ada garis bawah seperti ini berarti 9-nya ikut. Karena di soal itu tidak ada, hanya seperti ini saja berarti 9-nya nggak ikut. Berarti mulai dari 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Maka 9-nya tidak mungkin. Kemudian yang 24, ya 24 ada di dalam sini ya, berarti 24 adalah mungkin. Maka yang tidak mungkin itu adalah yang 1 dan 3. Kalau gitu jawabannya yang B ya. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut soal nomor 14. Jika alfa itu antara 0 sampai dengan 90 derajat dan cos alfa sama dengan 3/4, di antara pilihan berikut yang benar adalah, di sini ada sin, tan, cos, tan. Oke, caranya gampang nih ya. Langsung aja kita buat segitiga siku ya, siku. Di sini sudutnya alfa, berarti alfa kita taruh di sini aja ya. Ini adalah sudut alfa. Dan kalian wajib tahu rumus sin cos tan ya. Oke, sin sama dengan cos sama dengan tan sama dengan, masing-masing dibuat menjadi pembagian. Sin rumusnya adalah sin demi, kemudian cos sami, kemudian tan desa. Maksudnya apa? Sin itu adalah depan dibagi miring. Nah, depannya sudut alfa itu berarti yang di sini namanya adalah depan atau de. Kemudian sampingnya itu berarti sampingnya adalah yang bawah ini namanya sa. Kemudian yang miringnya adalah yang ini ya, ini adalah mi. Jadi penempatannya seperti ini, jangan sampai salah ya. Oke, sekarang kita cek di sini diketahui cos ya. Cos itu kan berarti sami, berarti samping dibagi dengan miring. Berarti sampingnya itu nilainya sama dengan 3 dan miringnya itu sama dengan 4 ya. Nah, untuk menentukan panjang sisi yang depan ini atau de ini, kita gunakan rumus Pythagoras ya. Depan kuadrat sama dengan 4 kuadrat yaitu 16, kemudian dikurangi 3 kuadrat yaitu 9. Berarti depan kuadrat sama dengan 16 kurang 9, 7. Maka D-nya kebalikannya kuadrat adalah akar ya, berarti akar 7. Maka yang depan itu nilainya sama dengan akar 7. Oke, sekarang kita cek ya sinnya. Sin alfa sama dengan 4 per akar 7. Bener nggak? Oke, sinnya kita masukkan ke sini ya. Sin demi. Nah, depannya di sini kan akar 7, berarti akar 7 per mi. Miringnya 4. Akar 7 per 4. Di sini 4 per akar 7, berarti kebalik ya.
Oke, nomor 1 berarti salah, bukan ini jawabannya. Kalau nomor 1 salah berarti A salah, B salah, E salah ya. Jadi tinggal antara C sama D. Dan D-nya di sini nggak perlu kita cek ya. Kita hanya ngecek yang nomor 2 aja. Oke, yang nomor 2 adalah tangan 90 derajat dikurangi alfa. Oke, kita tulis di sini ya. Tangan 90 dikurangi alfa itu sama dengan kot tangan dari alfa ya. Kalau tangan itu depan bagi samping, maka kalau kot tangan dibalik berarti samping dibagi dengan depan. Berarti nilainya sama dengan samping. Sampingnya adalah 3, kemudian dibagi dengan depan. Depannya adalah akar 7. Jadi nilainya adalah 3 per akar 7. Nah, ternyata benar ya. Jadi kalau nomor 2 benar, maka jawabannya adalah yang C. Informasi terlebih dahulu, saat ini masih dibuka simulasi nasional UTBK SNBT 2026. Kuota gratisnya 10.000 ya. Ini akunnya adalah free ya, free user. Pendaftaran dan pengerjaan dibuka sampai 21 April 2026. Langsung aja teman-teman isi form pendaftarannya ya. Tuliskan nama di sini, kemudian pilih universitas yang mau teman-teman tuju ya. Misalkan ini kita pilih, kemudian program studinya apa yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini diberikan sampai 4 pilihan. Silakan teman-teman pilih sendiri. Kalau sudah siap, teman-teman langsung bisa mulai tesnya ya. Kerjakan, pastikan cukup waktunya biar bisa mengerjakan semua dengan benar. Kalau teman-teman pengen mengerjakan semua tryout, silakan teman-teman upgrade ke akun premium ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan fitur yang ini. Kemudian kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung aja hubungi customer service ini ya. Lanjut nomor 15. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Titik D merupakan titik tengah sisi AB dan titik E berada di ruas garis CD. Sehingga luas daerah segitiga ABE adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita gambarkan dulu segitiganya. Oke, sudah kita gambarkan segitiganya. Ini adalah segitiga ABC ya. Segitiga ABC adalah sama sisi, berarti semua sisinya sama. Dengan masing-masing sisinya 4, berarti ini 4, sini 4, yang bawah juga 4. Nah, titik D merupakan titik tengah AB. Jadi titik tengah AB ini adalah titik D. Dan titik E berada di ruas garis CD. Nah, ini penting ya teman-teman. Berada di ruas garis CD. Berarti titik E itu bisa di sepanjang garis CD ini. Bisa jadi titik E itu kalau mau ekstrim minimum ya kan, titik E berhimpit dengan titik D. Artinya D dan E itu sama. Boleh nggak? Boleh kan? Karena ini titik E itu berada di ruas garis CD. Nah, CD itu berarti titik E itu juga boleh di titik D, boleh di atasnya sedikit, boleh di sepanjang garis ini, boleh, nggak masalah ya. Jadi titik E itu bisa terletak di yang paling bawah atau bisa juga terletak di yang paling atas. Oke, kalau gitu kita cari nilai ekstrimnya aja ya. Kita cari nilai ekstrim. Sekarang kita cari ekstrim yang minimum ya. Itu ketika titik E itu sama dengan titik D ya. Ketika titik E sama dengan titik D, maka luas dari segitiga ABE ya. Jadi E-nya itu letaknya di sini. Luas segitiga ABE itu 0 ya, karena dia nggak membentuk segitiga. Ini kalau kita cari ekstrimnya ya, berarti luas ABE ya. Luas ABE itu nilainya sama dengan 0. Atau nilai L2-nya ya kan, segitiga ABE itu luasnya adalah L2, berarti L2-nya nilainya 0. Itu kalau titik E itu berada di titik D ya. Sekarang kita cari yang ekstrim maksimum ya. Ketika titik E itu berada atau sama dengan titik C, maka luas ABE itu sama dengan luas segitiga ABC. Karena masing-masing sisinya sama, berarti luas ABE itu sama dengan luas ABC.
AB itu berarti L2 sama dengan L1. Oke, sekarang kita cari P. P itu kan rumusnya L2 dibagi L1, ya kan? Nah, sekarang kita dapatkan nilai P, ya kan? P itu kan L berapa? L2 dibagi L1 ya. Kalau kita pakai batas yang minimum berarti L2-nya sama dengan 0. Nah, di sini kalau 0 bagi berapapun kan hasilnya akan 0. Jadi batas bawahnya adalah 0. Kemudian kita cari batas atasnya. Nah, karena L2 sama dengan L1, misalkan L2 itu 3, L1-nya juga 3, kalau 3 bagi 3 kan 1, atau kalau 4 bagi 4 kan 1. Berapapun kalau dibagi dengan angka yang sama kan nilainya 1. Berarti artinya batas atasnya adalah 1. Nah, kalau Q di sini diberikan nilainya sepertiga, maka nilai P-nya itu bisa jadi lebih besar dari sepertiga, bisa jadi sama dengan sepertiga, bisa jadi juga kurang dari sepertiga, ya kan? Karena di sini banyak, bisa jadi P-nya sepertiga. Berarti kalau sepertiga artinya P sama dengan Q. Kalau P-nya sepertiga. Kalau P-nya kita ambil 2/3, berarti artinya P-nya lebih besar dari Q. Ya kan? Nah, ini kadang bisa sama dengan, kadang P-nya lebih besar dari Q, kadang juga nanti P-nya kurang dari Q. Maka jawabannya tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Oke, untuk soal nomor 16, 17, 18, 19, 20 kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk PTN yang dicita-citakan. Amin.